Sehat-sehat bahagia selalu ya teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia di sini ya. Mau kalian lagi sedih atau lagi berat banget hidupnya kalian, lagi baper banget, lagi kecewa banget dan lagi ya macam-macam lah ya. Pastikan tetap senyum ngadepinnya ya. Sama seperti biasa di readingan video yang sebelum-sebelumnya juga ya, kita bakalan ada temanya. Nah, temanya buat kali ini di readingan video kali ini adalah hal-hal yang mengejutkan dari dia ya. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin selama ini disembunyiin dari kamu gitu kan, bisa jadi sengaja atau nggak sengaja ya. That means mungkin mau ngomong takut juga ya kan, ya selalu ada kemungkinan kayak gitulah ya. Tapi ntar kita lihat deh ya seperti apa. Oke, yang pasti ini general reading ya, timeless reading. Jadi kalau misalnya nantinya ini bukan ceritanya kamu, ambil makna positifnya. Belajar dari satu pengalaman akan membuat kita jauh lebih kaya pastinya ya. Dan karena ini timeless ya, jadi bisa didengerin kapan aja ya teman-teman ya, karena nggak ada kebetulan ya di dunia ini. Jadi kalau misalkan ini lewat di berandanya kalian, pastikan segera diklik dan dengerin dengan senyum. Ya. Ambil makna positifnya, karena dalam tiap pikiran dan jiwa yang selalu memandang segala sesuatu hal dari segi yang positif ya, terdapat pemahaman yang bijaksana akan banyak hal pastinya, right? Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, kalian bisa nanya ke oraclecardindonesia@gmail.com ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Nanti term and condition akan dipandu ya setelahnya seperti apa. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman udah private reading ya, gaya gaya pembacaannya pasti berbeda gitu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita baca terlebih dahulu yuk buat teman-teman Aries. Still this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful words for you. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Hal-hal apa sih yang mengejutkan dari dia ya? Coba kita lihat. Hal-hal apa sih yang mengejutkan dari dia ya? Coba kita lihat, kita buka 3 kartu terlebih dahulu ya. Ada expression, lalu ada, oh ya benar. Oke, oke. Oke ya teman-teman udah bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalkan udah biasa ngikutin readingannya Oracle Card Indonesia, pasti ya kan bener-bener gampang buat ngikutin ya. Kartu-kartu ini pasti udah terbiasa. Ada expression, strength, dan secret ya. Jadi kalau misalkan apa sih ya hal-hal yang mewujudkan tentang dia, ada beberapa hal yang dia tutupi ya. Ini bukan berarti lalu dia seperti apa dan kayak gimana gitu ya, enggak, tapi emang sengaja gitu kan, ada rahasia-rahasia yang dia tutupi ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang strength ya, ini adalah tentang emosi-emosinya dia ya, bener-bener yang namanya emosi yang terpendam dan bener-bener di dalamnya itu kayak apa ya, suatu waktu meledak tuh bisa gitu ya, hal-hal yang kayak gitu. Jadi ini cerita mengenai, sebenarnya kartu ini cerita mengenai kalian itu di dia diingatkan untuk bersabar ya, hal-hal atau dia berada di satu kondisi ya, dimana dia harus selalu bersabar gitu kan. Selalu ada kejadian-kejadian dalam hidupnya yang selalu membuat dia itu kudu sabar ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal mungkin yang nggak bisa diceritain sama kamu ya. Ada expression di sini, ada moon di Cancer ya. That means ya dia nih orangnya kan perasa gitu kan. Jadi semuanya itu berasa kayak mau ditutupin sendiri semua gitu kan. Mau ngomong juga mungkin dia kayak ada banyak pertimbangan ya, seperti itu. Karena ini orang yang susah mengekspresikan apa yang dia rasakan ya. Mau bicara itu kayak ya emang sengaja nggak dibicarain ya, kayak gitu. Karena ada kartu secret di sini ya. Kartu secret ini bercerita mengenai hal-hal yang dia rasakan ya. Scorpio ini bercerita mengenai sebuah rahasia, sebuah misteri, hal-hal yang tidak terungkap ya, hal-hal seperti itu. Nah, sedangkan Plutonya sendiri ya, ini bercerita mengenai kemarahan gitu kan, hal-hal yang kayak perubahan yang nggak terhindarkan, transisi, perubahan, masa-masa transformasi, atau masa dimana dia mesti belajar untuk banyak sekali melepaskan. Nah, ini bisa jadi ya, ada banyak hal yang dia tutupi dalam hidupnya, dan ya kan
Dia masih belum bisa ngomong sama kamu, yang jelas sih seperti itu, ada moon di Cancer ya. Sekarang kita coba lihat yuk lebih dalam lagi ya teman-teman ya, rahasia-rahasia apa sih yang dia mungkin sembunyikan ya, coba kita lihat. Rahasia-rahasia apakah yang dia mungkin sembunyikan ya dari kamu, coba kita lihat. Ada Beyond That Life ya, and then ada Arise, dan juga ada a New Gown ya. Beyond That Life ya. Ini adalah kalau misalkan ditanya rahasia-rahasia apa ya, rahasia-rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu ya. Ini adalah sesuatu hal dimana dia itu kayak apa ya, maksain sesuatu hal ya, dimana itu tuh kayak nggak mungkin gitu loh, sesuatu bukan nggak mungkin sih ya, itu masih belum di kapasitasnya dia gitu ya. Mungkin dia mau cerita juga pastinya kamu akan bilang bahwa itu nggak logis, nggak masuk akal ya, gitu kan sifatnya Aries seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk hal-hal yang di luar dari kapasitas dan seseorang memaksa dan sebagainya ya, pasti Ariesnya juga akan ngasih tahu hal-hal yang logis juga. Yang jelas ya teman-teman ya, ini ada kartu di mana ada propaganda di sana, ada manipulation di sana, ada manipulasi ya, ada perasaan-perasaan seperti itu, ada perasaan di mana dia sebenarnya ingin apa ya, ingin membuktikan sesuatu hal gitu ya, ada perasaan sakit juga di sana gitu ya. Tapi ya ini dia ya, pada akhirnya dia memaksakan banyak hal yang kayak agak susah ya seperti ini, dan akhirnya ini membawa banyak keraguan dalam hidupnya dia ya, dan gak akan bawa hasil apa-apa sebenarnya. Dan sering kali ya pada akhirnya dia berdrama-drama sama pikirannya dia sendiri. Nah, drama ini yang pada akhirnya juga affected sama lingkungan juga gitu ya. Akhirnya dari tadinya gak ada apa-apa gitu kan, terus akhirnya malah jadi apa-apa karena rahasia-rahasia yang dia pendem ini gitu kan ya, pada akhirnya malah membuat drama di pikirannya dia sendiri, dan pada akhirnya malah jadi keraguan di dalam dirinya sendiri, dan malah gak karu-karuan juga gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada hal-hal yang dia mau buktikan gitu ya. Jadi rahasia-rahasia yang seperti itu, satu pembuktian diri ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan kayak perasaan tidak terima, perasaan dikhianati ya, hal-hal seperti itu, sehingga dia kepingin banget yang namanya membuktikan bahwa nggak kayak gitu, membuktikan bahwa dirinya itu adalah seseorang yang benar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba baca ya, hal-hal yang susah banget ya diungkapkan sama kamu tuh apa gitu. Hal-hal yang susah banget mau diomongin sama kamu tuh apa sih ya, coba kita lihat. Hal-hal yang susah banget diungkapkan sama kamu, kalau misalkan dilihat dari kartunya tadi ya, ada Nautilus Angel, dan juga ada Big Blue Whale, dan juga ada Tiger Lilith, Tiger Nautilus ya. Kita baca ini adalah tentang dimana dia tuh kayak berusaha mengerjakan segala sesuatunya sendiri ya. Jadi kayak berasa apa sih, dia merasa apa ya, kuat gitu kan, dia nggak mau yang namanya menerima bantuan dari orang lain, padahal banyak sekali hal-hal yang pada akhirnya kerjaannya dia jadi nggak terhandle ya kan, hanya karena dia nggak mau meminta bantuan. Dan kayak apa ya, kayak mau minta tolong tuh kayak susah banget gitu ya untuk dia ya. Sebenarnya mandiri itu kan bukan berarti kita nggak boleh minta tolong gitu kan, tapi buat dia ya kan, itu meminta tolong tuh berarti dia tuh lemah ya, kayak gitu. Jadi dia nggak mengizinkan orang lain buat membantu dirinya dia. Nah ini dia ya, maka tidak tercipta yang namanya keharmonisan dalam hidupnya dia. Nah seperti ini yang pada akhirnya akan menjadikan drama-drama itu luar biasa banget di hidupnya dia sendiri ya. Sekarang kita baca kartu yang kedua ya, ada Big Blue Whale ya. Big Blue Whale ini adalah tentang tentang ini nih, apa namanya, tentang dia itu kayak apa ya, kayak underestimate ya sama dirinya dia sendiri. Sebenarnya gini, dia itu kepingin membuktikan bahwa dia itu apa ya, yang kita baca ya tadi sebelumnya gitu kan, tapi sayangnya gitu kan, ini pada akhirnya
mengarah ke arah dimana dia tuh mau mengalahkan gitu ya, pembuktian dirinya tuh besar banget ya, mengalahkan seseorang gitu kan, mengarahkan yang lainnya merasa bahwa luar biasa banget gitu kan kita bisa, dan akhirnya malah menghancurkan dirinya dia sendiri ya. Kayak gini sebenarnya bukan kekuatan yang dimaksudkan gitu kan, bukan kayak seberapa luar biasanya kamu, kerjaan kamu tuh ini pangkatnya lu apa dan sebagainya, bukan, tapi lebih ke kayak kesabarannya kamu, ketelatenannya kamu dalam menghadapi hidupnya kamu. Dan sering kali ya dengan pembuktian diri yang dia inginkan ya kan, malah justru itu menghancurkan dia luar biasa banget ya, kayak gitu teman-teman ya. Terus abis itu ada Tiger Lily ya, Tiger Lily, Tiger Nautilus ya. Ini adalah tentang apa ya, kayak problem-problem yang berkaitan dengan sisi feminim gitu ya. Jadi kalau misalkan dianya itu perempuan ya kan, berarti ada problem-problem yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang berkaitan dengan emosi atau perasaan. Tapi kalau misalkan dia itu laki-laki ya, pasangan kamu laki-laki dan kamu yang perempuannya ya, ini dia ada problem dengan apa ya, hawa feminim gitu. Jadi ada perempuan gitu kan, ada perempuan, jadi dia punya problem. Tapi perempuan ini nggak mesti ini loh ya teman-teman, dia nggak mesti orang lain atau pihak ketiga, belum tentu juga ya. Yang jelas dia adalah perempuan kayak gitu ya, bisa jadi adalah apa namanya, orang lain juga bisa, atau mungkin orang tua perempuannya juga bisa, ibu ya, ataupun kakak perempuannya juga bisa gitu. Jadi nggak mesti yang kayak begitu gitu. Jadi ada problem-problem yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat emosional ya dengan orang-orang tersebut ya. Hawanya sih feminim, jadi lebih ke perempuan ya kayak gitu. Oke, sekarang kita menuju ke saran apa sih ya yang sebaiknya dilakukan ya untuk menghadapi ya dia, supaya dia itu bisa jauh lebih terbuka sama kamu ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan gitu. Kita bakalan baca ya 3 kartu ya teman-teman ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Coba kita lihat. Oke, ada balance dan juga ada wisdom dan juga hope ya. Oke, yang jelas ya kan, yang jelas dan yang pasti adalah belajar untuk lebih bijaksana gitu kan, untuk menyikapi hal tersebut. Ada hal-hal dimana kita nggak bisa paksa dia untuk bicara gitu kan, kalau dia nggak mau bicara, ataupun kita nggak bisa paksa dia buat ngomong gitu kan, kalau dia emang nggak mau ngomong atau mungkin nggak merasa bahwa nyaman gitu loh ngomong sama kita. Ya mungkin ada sesuatu hal yang menurut dia akan jauh lebih baik ya kalau kayak gitulah gitu ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar lebih bijaksana deh ya bertindaknya gitu kan. Tapi bukan berarti lalu kamu kayak menekan diri supaya apa namanya, nggak salah kalau ngomong sama dia atau kayak gimana gitu ya, enggak ya. Yang penting kamu melakukan tindakan atau segala sesuatunya itu dengan dasar kasih ya. Kalau misalkan dengan dasar kasih, kita nggak akan yang namanya emosi. Udah tahu nih ya, emang dia tipikalnya orangnya seperti ini, nggak gampang terbuka dan sebagainya. Kasih waktu dia gitu kan untuk bisa terbuka sama kita dengan caranya dia sendiri gitu. Jadi bukan dengan kita yang maksa untuk dia bicara, tapi kita melakukan sesuatu hal yang membuat dia nyaman sehingga dia merasa nyaman dan akhirnya bicara ya kayak gitu. Jadi jangan cuma satu teori aja yang kita bilang sama dia bahwa kamu tuh harusnya kayak gini ya, atau seperti ini, tapi kita nggak mendampingi dia gitu. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan kita bisa ngomong, kita pun bisa mendampingi dia untuk melakukan hal tersebut gitu, yang kita omongin itu gitu ya, saran dan sebagainya. Nah kalau enggak ya ntar jatuhnya dia bakalan kayak apa ya, percuma banget ngomong gitu kan, udah ngomong juga nggak ditolongin gitu kan, udah ngomong juga nggak dibantu gitu. Hal seperti dibantu bukan harus menyelesaikan masalahnya ya, bukan, tapi lebih ke kayak mendampingi dia ya dalam problem-problem yang dia hadapi kayak gitu. Jadi membuat dia nyaman, dan akhirnya kalau dia nyaman dia bakalan ngomong sendiri kok sama kamu ya kayak gitu. Lalu ada balance ya teman-teman, ada balance ini cerita mengenai apa ya, keseimbangan ya, kestabilan
ya hal-hal yang seperti itu. Jadi kamunya sendiri juga mesti belajar lebih fleksibel ya. Karena gini, yang buat kita penting ya belum tentu buat orang lain itu penting gitu. Mungkin buat kita ya kejujuran tuh penting banget, tapi buat dia mungkin kejujuran itu bukan di poin utama gitu. Ya tapi bukan berarti dia nggak jujur gitu ya. Mungkin ada banyak rahasia yang dia belum mau ngomong ya. Sekarang tergantung sama kamu ya kayak gitu. Dan kalaupun dia susah banget untuk mengekspresikan perasaannya dia ya, kamu bisa kamu jangan ikut-ikutan gitu, artinya jangan ikut-ikutan dia terus akhirnya kamu juga diam aja, ya udah deh gitu, dia nggak ngomong aku juga nggak ngomong gitu kan ya, nggak kayak gitu. Tapi kamunya sendiri mencontohkan dengan apa bisa mengekspresikan perasaannya kamu. Mungkin ini butuh waktu ya kan, nggak bisa yang namanya sehari 2 hari, nggak bisa yang namanya sebulan 2 bulan ya, which is kita tetap berusaha gitu kan, belajar untuk mengekspresikan perasaan dari hal-hal yang kecil dulu gitu ya. Mungkin aku kayak kurang nyaman deh kalau misalkan kamu kayak gini gitu kan, nggak apa-apa, yang penting nggak ngegas aja ngomongnya gitu, aku nggak nyaman deh gitu ya. Ya gitu, tidak perlu melogikakan semua hal karena ada beberapa hal yang nggak bisa atau nggak perlu dilogikakan ya kan. Kalau misalkan kamu terus-terusan berpikir harusnya dan harusnya menurut kamu, ya itu akan berat banget ya untuk hubungan ini ya, seperti itu. Lalu ada hope ya, jangan pernah kehilangan harapannya kamu gitu kan. Nggak ada yang namanya sesuatu hal ya itu tidak berubah ya, pastinya sesuatu hal itu pasti berubah, tapi jangan mengharapkan dia untuk berubah ya. Kalaupun dia mau berubah apa enggak ya itu adalah semuanya tergantung dari dia mau apa enggak ya, tergantung berkah pencerahan seseorang masing-masing ya. All you have to do adalah belajar melakukan yang terbaik saja ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Ini adalah saran nih ya, supaya gimana ya caranya supaya dia lebih terbuka lagi sama kamu. Yang jelas ya, belajar untuk jauh lebih bijaksana lagi. Nggak usah yang namanya maksa-maksa dia buat bicara gitu kan, tapi kasih kenyamanan ya supaya dia nyaman bicara sama kamu sendiri gitu tanpa harus dipaksa. Oke ya teman-teman, ini adalah untuk teman-teman Aries, dan untuk apapun dan bagaimanapun ya yang terjadi dalam hidupnya kamu, bersama dengan siapapun orang yang ada di sebelahnya kamu ya teman-teman ya, pastikan kita selalu melakukan yang terbaik ya, melakukan hal-hal yang baik ya. Sebetapa terkejutnya kamu mengenai dia, apa yang dia rahasiakan dan sebagainya ya dalam hidup ya, tetaplah kita berbuat baik dan berpikiran baik ya. Oke teman-teman, kita bakalan lagi jumpa di next reading dengan cerita yang berbeda pula, dan apapun yang terjadi tetap semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.